kadang-kadang ada orang yang bertanya gini, Ibu, kalau diatur kenapa dimintain pertanggungjawaban? Semua diatur, tapi kita punya disuruh doa usaha. Jadi yang digerakkan kepada kebaikan, dia untuk apa? Bersyukur. Alhamdulillah hari ini Allah gerakkan kami dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, tidak merasa bangga. Begitu digerakkan dalam keburukan, ya Allah. Jadi kalau dulu dikatakan nanti di akhir zaman, itu orang kaya semua. Karena ukuran kaya orang dulu, 3 kali makan sehari itu udah kaya. Jadi kalau kita sekarang, mungkin udah lebih dari kaya. Udah ada makan nasinya 3 kali, ada lagi apa tambahan lagi. Jadi kalau kondisi sekarang ini sebenarnya kalaupun kita kekurangan, misalnya yang kita merasa kekurangan itu karena merasa, bukan kurang. Bukan kurang. Kita masih merasa kekurangan. Kalau kurang tidak. Nah, karena apa? Ya ingin seperti orang lain bisa misalnya anaknya sekolah apa biayanya mudah. Nah, kita nggak punya kemampuan untuk seperti itu. Itu bukan berarti kurang. Karena Allah menjaga. Malah saya sampaikan sama anak-anak. Sebenarnya Allah sedang menolong kita. Dengan apa? Dibatasi kemampuan secara material. Coba, kalau kalian mau kalian ada semua dipenuhi, pasti kalian lupa Allah. Allah mengatakan, hampir aku menyembunyikan supaya dibalasi tiap-tiap diri dengan apa yang dikerjakan. Jadi apa yang disembunyikan? Ini kan sudah saya gambar lagi nih. Ini ruh. Ini berarti alam ruh nih, alam sejati ya. Ini alam kasih sayang, cinta. Ini jiwa. Jiwa ini terdiri dari 2 rasa, senang dengan tidak senang. Saya ulang lagi. Kemudian di sini ada nafsu. Di sekitar jiwa nih. Di sini baru tempelan setan iblis, rasa, menempelkan rasa sedih, marah, susah, ini bangga semua. Ini tempelan. Tetapi ini tidak akan bisa masuk kalau masih kalau tidak mengikuti nafsu. Ini bisa masuk ke dalam rasa kalau ada nafsu. Berarti yang kita harus perangi adalah hawa nafsu. Inilah yang dibilang perang yang lebih besar daripada perang Badar. Jadi yang dikatakan hampir aku menyembunyikan berita ini supaya dibalasi tiap-tiap diri dengan apa yang dia kerjakan.
Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, misalnya kita ya kerja, kalau baik dapat baik, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memeranginya. Ya. Karena yang Allah lihat adalah ini, hati. Bagaimana hati ini berbuat? Bagaimana dia berniat? Hati ini juga. Karena ini urusan dari ini. Makanya kalau dibilang untung baik, yang dikatakan dapat untung baik, kalau ruh itu berada dalam diri yang jiwanya itu jiwa yang subur, jiwa yang tenang, yang tidak banyak dirasuki oleh ini, jiwa yang bersih, ini akan dapat untung baik. Nah, ini untuk mulanya saya sampaikan ini, tapi yang saya mau pertama, coba dari kita, sudah yakin belum kalau dunia ini dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah? Tidak ada sekecil apapun perkara yang itu perkara kita. Coba, bisa yakin belum? Nah, seperti ini, kita hari ini datang kemari, sepertinya kan karena memang mau sendiri. Padahal ini adalah perkara Allah yang sudah tertulis sebelum kita ada. Jadi kalau ini belum yakin, ini masih sulit. Masih sulit kita untuk memerangi hawa nafsu. Ya. Yang pertama kita harus yakin benar bahwa kita dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Tidak ada yang satu perkara sekecil apapun yang perkara kita. Jadi biji yang jatuh pada malam hari, dalam gelap, dalam kapanpun, itu semua atas geraknya Allah, dalam pengetahuannya Allah. Nah, kalau kita sudah memahami ini, bahwa semua dicipta, diatur, digerakkan. Ini kasus yang banyak terjadi, marah, sedih, susah, ya khawatir nanti akan kekurangan atau apa. Ini misalnya begini, kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ini misal, saya buat contoh. Jadi banyak orang kudeta, apa namanya itu istilahnya, turunkan gitu. Jadi kalau kitanya, rakyatnya itu masih seperti itu, maka pemimpin yang cocok adalah itu. Nah, jadi mau ditukar, ya seperti itu juga dapatnya. Jadi supaya aman, supaya seperti mau kita, harus kembali kepada hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Al-Quran. Oh, jadi yang non-muslim atau ini gimana? Semua akan tenang, akan nyaman, akan senang, terlindungi semua dengan Al-Quran. Karena apakah dia muslim atau non-muslim atau siapa saja, apakah hewan ataukah tumbuhan,
semua dalam satu pimpinan, satu kendali, yaitu Allah. Nah, jadi inilah dunia ini. Sebenarnya kita dipimpin Allah, sadar atau tidak sadar, ya. Tetapi begitu kita tidak mengakui bahwa pemimpin kita adalah Allah, nah ini yang jadi masalah. Bagaimana yang dikatakan tidak mengakui? Dalam perbuatan, dalam kesadaran, lalai. Padahal Allah suruh menyuruh kita supaya kita mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Subhanallah. Nah, yang sebenarnya kalau kita semua tunduk kepada Sang Pemilik, Sang Maharaja, yang Maha Memimpin, jadi rajanya manusia, sembahannya manusia, tuannya manusia adalah satu kepada Allah. Kalau kita sadar semua, maka inilah yang dikatakan makmur sentosa. Negeri itu akan makmur sentosa. Karena Allah menjadikan ini kita di alam ini. Dari alam ruh itu, alam sejati itu, makanya kita disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap pekerjaan. Nah, supaya kita berada dalam kasih dan sayang Allah. Dan yang kita cari pun kasih sayang Allah, yang kita berikan juga kasih sayang Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini siapa? Hambanya Allah. Begitu ada orang mengatakan, Ibu terima kasih banyak ya sudah bantu saya. Apa yang kita terima? Kita akan mengatakan, ya Allah, sebenarnya mereka itu berterima kasih kepadamu. Kenapa? Karena gerak saya ini Allah gerakkan. Kemauan tadi saya untuk membantu juga dari Allah. Nah, kesadaran ini yang kita perlu bangkitkan. Karena Allah melihat dari sisi hati, dari ruh, dari dalam, dari kolbu. Nah, termasuk ini jiwa nih. Nah, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kita itu supaya jiwa menjadi jiwa-jiwa yang sadar. Tetapi memang Allah jadikan di dalam alam dunia ini untuk dipisahkan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang berbalik. Nah, ini yang dikatakan, niscaya aku penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia semuanya. Jadi Allah karena sudah tahu kalau manusia itu masih mengikuti, masih menyembah hawa nafsunya, berarti kan nggak akan mampu menyembah Allah. Berarti ini terbalik, ini yang menyembah hawa nafsu, inilah yang ke arah dunia. Yang menyembah Allah harus benar-benar semua murni. Apapun segala yang dilakukannya itu karena kepatuhannya kepada Robbinya, kepada Tuannya. Subhanallah.
Ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya gini, Ibu, kalau diatur kenapa dimintain pertanggungjawaban? Semua diatur, tapi kita punya disuruh doa usaha. Jadi yang digerakkan kepada kebaikan, dia untuk apa? Bersyukur. Alhamdulillah hari ini Allah gerakkan kami dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, tidak merasa bangga. Begitu digerakkan dalam keburukan, ya Allah, malam ini terasa seperti lalai kali saya, nggak bisa konsentrasi, bahkan cenderung ke arah dunia, ke arah kelalaian. Berarti kita harus keluar dari itu. Ya Allah, tolong hamba, ya Allah, mohon ampun, yang membuat saya masuk ke dalam arena kelalaian ini, ya Allah. Nah, jadi orang yang ditetapkan atau diletakkan dalam keburukan, dia harus keluar dari itu, itulah jihad. Nah, makanya di zaman ini yang dikatakan banyaknya pasukan Panji Hitam, itu adalah orang-orang yang sebelumnya memang nggak tahu, memang dalam kelalaian, memang tapi Allah memberikan hidayah sehingga dia sadar kembali, berjuang dari tempat keterpurukan itu untuk kembali kepada Allah. Dan jalan yang aman, jalan kalau bahasa Arabnya kan tarekoh, ya, jalan atau tarekoh yang aman adalah Al-Quran. Ya, bagaimana supaya kita sampai? Maka Al-Quran dibaca, dipahami benar-benar, karena dia setiap dari ayat ke ayat yang lain itu saling berkaitan, saling menguatkan. Maka minimal adalah satu ain dibaca. Tidak satu kalimat kemudian diputus, tidak. Minimal satu ain. Dan kalau benar cara bacanya, insya Allah akan mendapatkan dari kisah-kisah itu, oh ternyata ini maksudnya. Jadi kan banyak kisah dalam Al-Quran itu, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita itu semua punya maksud. Nah, sehingga kita mengetahui misalnya nanti yang akan Allah turunkan siapa, tanda-tandanya bagaimana, itu jelas memang tertulis di Al-Quran. Jadi tidak ada kekhawatiran karena memang jelas. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah, itu seperti di surah Yasin. Benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Karena nggak percaya, tidak minta, tidak mau keluar dari tempat itu, maka jadilah dia seperti itu. Dalam kelalaian terus, sehingga menganggap dirinya sudah benar. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita kembali, kita membaca perlahan, ya Allah, ternyata selama ini saya tidak seperti yang seharusnya. Harusnya saya mengikutimu, menyembahmu. Ternyata saya masih
mengikuti hawa nafsu saya sendiri, itu akan keluar kesadaran itu. Begitu keluar kesadaran itu, maka itu kekuatan kita akan naik. Nah, kalau kita dilalaikan lagi sehingga enak ya, karena hawa nafsu itu memang bagian dari diri kita, seolah-olah memang itu kepentingan atau yang tidak bisa dielakkan seperti itu. Nah ini nanti kita pelajari insya Allah secara khusus untuk mengenali hawa nafsu itu. Karena halus sekali, semakin tinggi kecanggihan dunia, tuntutan agama itu juga semakin tinggi, maka yang merasuk dalam diri kita itu semakin halus, artinya semakin canggih dia, bisa mengganggu dari segala penjuru. Subhanallah. Jadi tetap obatnya sebagaimana yang selalu kita sampaikan, subhanallah ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini senantiasa. Maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Nah, kalau kita ini sudah sadar tasbih, ini akan memudahkan kita. Karena ketika kita misalnya tidak bisa menerima sesuatu masalah kejadian, nah, kita ingat subhanallah, dia dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi saya. Walhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Karena harta, tenaga, ilmu yang saya terima, yang saya beri, yang saya kerjakan punya Allah semuanya. Nggak ada yang punya kita. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Artinya tidak menyembah yang lain, hawa nafsu atau harta, tenaga, semua itu keluarnya kan dari hawa nafsu, keinginan. Allahu Akbar, yang terjadi semua atas kehendak Allah. Jadi ini saya ulang-ulang setiap hari. Ini memang harus setiap hari kita ulang. Dalam keseharian kita, untuk apa? Untuk sadar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita sudah paham maksudnya, begitupun lebih cepat lagi Allah, 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 seperti yang saya sampaikan kemarin, zikir Allah, Allah yang berisi. Nah, sehingga waktu berputarnya itu kita sadari dengan senjata yang dua warna, merah putih. Alhamdulillah merah, Allahu Akbar putih. Nah, ini jalan untuk selamat. Ada yang sulit enggak? Dipahami, udah paham kan? Udah paham. Ada pertanyaan? Kalau lagi seperti ini, sepertinya insya Allah mudah. Nanti waktu menghadapi saya akan bisa begitu. Tapi begitu menghadapi, masuklah rasa, misalnya rasa sedih kemari. Aduh, seperti sesak. Seperti rasa
mau mengadu sama siapa. Nah itu kenapa? Karena ini ada jalan dia masuk, terikut ini hawa nafsu. Nah ini yang kita harus cari, ya Allah. Tadi yang saya inginkan apa? Oh iya, karena dia nggak seperti mau saya keinginannya. Nah, berarti kita harus apa? Harus balik. Semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Kalau dia punya nyawa, dia punya ruh. Ruh dia digerakkan oleh Allah untuk seperti itu. Jadi perang akhir zaman, perang yang lebih besar dari perang Badar. Jadi jangan dibayangkan perang yang dengan nuklir itu. Kalau itu lebih mudah. Antara hidup mati, selesai mati. Kalau ini matinya berkali-kali. Kalau perang ini, perang akhir zaman nih, tidak pakai senjata. Ya. Tidak ada kuda. Tidak ada panah. Tapi pakai apa? Kesadaran. Untuk melarikan diri, tetap larilah ke sini. Ke alam sejati. Cinta, kasih sayang. Jadi kalau misalnya kita menghadapi kemarahan atau kesedihan atau apa yang disebabkan oleh seseorang. Kalau kita sudah larinya ke sini, ke alam kasih sayang, dia diatur, digerakkan oleh Allah. Allah aja menjadikannya dengan kasih sayang. Ya. Kalau kita bisa menyadari itu, insya Allah bisa hilang itu tadi, rasa marahnya. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada apa? Mungkin ada dosa syirik. Atau penyakit hati yang bertahun. Nah ini yang harus dibersihkan, harus dibantu. Baik sampai ini. Ya. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah itu senang dalam kesederhanaan. Tidak dengan kemewahan. Nah, jadi kalau dulu dikatakan nanti di akhir zaman itu orang kaya semua. Ya. Karena ukuran kaya orang dulu 3 kali makan sehari itu udah kaya. Nah. Jadi kalau kita sekarang mungkin udah lebih dari kaya. Udah ada makan nasinya 3 kali, ada lagi apa tambahan lagi. Nah, jadi kalau kondisi sekarang ini sebenarnya kalaupun kita kekurangan, misalnya yang kita merasa kekurangan itu karena merasa, bukan kurang. Bukan kurang. Kita masih merasa kekurangan. Kalau kurang tidak. Nah. Karena apa? Ya ingin seperti orang lain bisa misalnya anaknya sekolah apa biayanya mudah, kita nggak punya kemampuan untuk seperti itu bukan berarti kurang, karena Allah menjaga. Malah saya sampaikan
sama anak-anak. Sebenarnya Allah sedang menolong kita. Dengan apa? Dibatasi kemampuan secara material. Coba, kalau kalian mau kalian ada semua dipenuhi, pasti kalian lupa Allah. Ataupun kalaupun saya diberi lebih, kemudian saya kurangkan untuk kalian, nah, pasti kalian menuntut, kenapa saya nggak dikasih? Tapi dengan cara Allah menahan, itu pertolongan yang besar dari Allah. Sehingga apa? Kalian pun nggak bisa menuntut. Ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran itu, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran. Nah, makanya kalau sekarang ini saya bilang orang sebenarnya cukup cuma merasa. Jadi yang harus diperbaiki rasanya untuk merasa bersyukur kepada Allah. Iya. Nah, jadi subhanallah walhamdulillah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga apa? Ini sangat penting memerangi hawa nafsu. Nah, tadi kaitannya dengan kondisi. Karena memang kalau masih mengikuti hawa nafsu ini pasti masuk. Apakah rasa marah, apa susah, apa benci, itu tetap dia karena ada hawa nafsu. Kalau tidak ada, itu tidak akan bisa masuk. Itu rumus. Rumus itu tidak pernah salah. Ya. Ya. Udah jelas nih ya. Nah, jadi sekarang tugas kita, bagaimana supaya menjadi aman tentram, mulai dari kehidupan diri kita pertama, keluarga, sekitar kita, dan terus meluas sampai dengan dunia harapannya. Nah, bagaimana kalau manusia sudah menyadari dirinya siapa pemiliknya, nah ini semuanya akan aman. Karena masing-masing menjaga. Kita mau melakukan apa, niat aja udah ketahuan nih, nggak berani. Jadi untuk bersangka buruk aja nggak berani, karena apa? Allah yang ngatur, Allah yang mencipta. Jadi karena semua dicipta, diatur, digerakkan, berarti kita harus menghormati setiap posisi keadaan. Nah, kalau kita mau memperbaiki, musuh kita bukan orangnya, musuh kita setan dan iblisnya. Maka itunya aja yang harus kita pisahkan, pindahkan. Jadi kalau dari diri kita sudah mampu terus berusaha untuk istiqomah, tetap di jalan Allah, untuk melaksanakan ketentuannya. Jadi apa yang kita kerjakan, ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau sudah menggerakkan aku dalam yang aku bisa bersyukur kepadamu, ya Allah. Terima kasih. Selanjutnya begitu tidak ada yang misalnya rasa sedih, rasa apa datang, itulah malam. Jadi ada siang, ada malam, silih berganti, itu supaya kita bersyukur.
Kalau senang terus-menerus, nggak ada indahnya hidup itu. Nah, seperti siang terus-menerus atau malam terus-menerus. Jadi dibuat silih berganti ini, itulah Allah Maha Bijaksana. Allah Maha mengatur. Dan yang diatur itu pasti memang sesuatu yang menyenangkan, indah. Kalau kita mengikutinya. Ya. Nah, tapi kalau perang seperti itu, kita belum karena Allah, misalnya kita masih dengan ini bahaya. Ya, jadi memang semua harus kembali dalam kesadaran. Mau selamat, harus kita kembali dengan kesadaran ini. Siapa kita, siapa Allah. Berpegang pada tali Allah yang kuat. Jadi jalan amannya itu adalah kesadaran ini harus sampai. Berarti kalau perang itu antara sesama India dan sama Pakistan, itu salah satu fitnah. Ya. Makanya fitnah akhir zaman, fitnah terbesar itu, fitnah Dajjal, itu yang sudah merasuki manusia. Maka kehancuran di mana-mana. Jadi kehancuran itu, itulah yang membuat kita akan bergerak kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi jalannya adalah supaya sampai dengan kesadaran para pemimpin, terutama kita semua. Jadi kalau yang saya sampaikan ini telah sampai, maksud saya ini sudah sampai, bagaimana Al-Quran itu sebenarnya berbicara. Apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran itu. Yang selama ini kita ambil hanya kita petik satu-satu ayat. Padahal situ syarat maknanya. Kita ambil, ya Allah. Jadi ini akan menyejukkan seluruh umat. Terserah dia mau dari golongan apa, mau bagaimanapun, insya Allah akan menerima. Ya. Apalagi kita sudah menyampaikannya dalam bentuk langsung. Inilah pribadi-pribadi. Jadi nggak ada orang yang oh saya beda, tidak seperti itu. Tidak, sama semua, insya Allah. Kecuali orang-orang yang nggak sampai akalnya. Kita dalam kondisi orang yang beriman sebagaimana Rasulullah. Jadi yang kita bisa, yang pertama berdoa, ya kan, untuk keselamatan diri dan semuanya. Terutama keselamatan iman. Karena itu tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita akhirat. Memang dunia untuk melewati, untuk kita lewat. Nah, tapi di sini juga kita harus aman. Kalau dalam kekacauan kita sulit untuk untuk fokus untuk mengingat. Nah, jadi kita mohonkan, kemudian apa yang kita lakukan? Selawat. Selawat. Kenapa? Karena tanpa berselawat itu kita nggak bisa kokoh seperti Rasulullah. Misalnya, saya udah coba, ya Allah, kenapa kok saya udah tahu ilmunya. Sebelumnya saya udah kerjakan sebagaimana Rasulullah kerjakan. Kenapa ini kok jadi sulit? Nah, itu karena apa? Kita memang harus sholawat. Kita minta disambungkan. Sholat itu kan sambung. Jadi sholawatnya, sholat sambungnya kepada Allah dan sambung kepada Rasulullah.
Kalau sambung ke Rasulullah kan sambung contoh. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah, itu kan kita nyambung ke Allah. Tapi untuk melaksanakan sambungan itu, untuk melaksanakan kita bisa nyambung kepada Allah, harus melalui contoh. Contohnya pada Rasulullah. Jadi kesadaran itu kita minta, ya Allah, kita selawat itu membantu untuk kita lebih teguh. Kemudian apa yang kita minta untuk saudara kita itu? Ya Allah, kalau kejadian itu, yang terjadi itu karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, Nabi Isa mengatakan, kalau Engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu. Kalau Engkau mengampuni mereka, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Bijaksana. Jadi kita minta sama Allah. Kita kan dari jauh mau ngasih apa yang kita bisa kasih. Kita mulai dengan doa. Kemudian ini Allah akan jadikan. Kita nggak tahu karena apa. Setiap doa itu, setiap usaha itu, walaupun zikir itu Allah pasti beri. Doa dan usaha. Jadi ini seperti kita bicara ini. Kalau Allah ridho, Allah akan menyampaikan kepada hati-hati orang yang mendengar, orang yang tergerak hatinya, menjadi menambah, membantu dalam kebaikan. Jadi kalau kita melihat zahir, nggak tahu kita apa yang maksud Allah. Kejadian itu karena kenapa terjadi itu? Dosa apa? Dosa apa yang kita lakukan? Itulah untuk dapat kesadaran itu. Insya Allah kita akan kembali normal. Mereka juga akan kembali seperti kita. Mungkin malam ini yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu. Jadi ya, tapi dipahami yang mana sholawat itu. Jadi kalau sholawat hanya untuk lagu-lagu, itu kan cuma untuk membangkitkan semangat jiwa. Tetapi yang maksud sholawat itu adalah sambung. Bagaimana Rasulullah berbuat, begitulah kita berbuat. Orang yang berselawat kepada Rasulullah itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang diucapkannya, dia berucap seperti Rasulullah. Dia berbuat, pokoknya meneladani, mencontoh seperti patron diikuti. Ya, itu karena zaman syariat masih. Sekarang ini sudah zaman hakikat. Artinya mereka orang kafir, orang yang ingkar, tidak lagi memerangi. Kalau sama kita itu, kalian jangan beragama Islam misalnya, enggak begitu. Tapi dilemahkan. Sekarang apa yang terjadi dengan sistem yang ada? Jadi kita juga memeranginya, begitu juga. Kita melawannya harus begitu juga. Bagaimana? Dengan cara yang halus. Mereka pakai cara halus, kita halus. Memang itu kan tujuan kita itu. Jadi makanya karena dunia ini sudah dicipta, sudah diatur, ini jangan lupa. Memang sudah tertulis
peperangan itu akan terjadi. Ya. Jadi kita apa yang lebih kuat? Hati yang memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau terjadinya peperangan itu karena ada dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Apa yang bisa kami usahakan, ya Allah, untuk menyadarkan jiwa-jiwa kami ini, ya Allah. Mohon pertolongan-Mu. Jadi kalau sudah sadar, itu insya Allah semua akan kembali normal. Itu janji Allah pasti. Karena kenapa kita ditimpa sakit, kenapa kita ditimpa bencana, baik perang, baik sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah kesalahan kita. Ada yang salah kita. Begitu kita mengalami itu, sebenarnya apa yang kita cari? Sadar dulu. Kalau sakit itu bukan cari sembuh dulu. Sekarang orang cari sembuh dulu. Cari sadar dulu. Karena tujuan kita itu akhirat. Tapi kalau kita terhenti pada tujuan dunia, kita jadi salah. Ya, ini kembali kesadaran ini yang kita betul-betul harus pahami. Jadi yang Allah jadikan semua ini untuk memerangi hawa nafsu itu sangat penting. Ya. Jadi kalau sudah kita semuanya udah dalam kesadaran, insya Allah Allah jadikan semua aman, nyaman. Jadi yang dikatakan harimau dengan kambing bisa bersama, ya itu jangan kita bayangkan binatang buas itu. Orang yang punya sifatnya seperti harimau dan orang yang punya sifatnya lemah, itu nggak ada bermusuhan lagi, bisa hidup bersama. Nah, jadi kalau apa? Kalau kesadaran siapa kita, siapa Allah itu sudah ada, sudah masuk dan sudah kita menjiwainya. Nah, jadi insya Allah peperangan yang disebabkan oleh fitnah itu insya Allah akan terhenti. Tetapi peperangan Palestina itu lain. Itu memang satu ketentuan yang memang juga harus berhenti, akhirnya akan berhenti. Itu contoh untuk dunia. Contoh bagaimana cara kita berperang supaya tidak takut dengan siapapun, tapi takutnya hanya kepada Allah. Mungkin ini dulu untuk malam ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Ya menurut kemampuan saya, yang kebenaran itu mutlak dari Allah. Yang salah saya minta ampun kepada Allah, minta maaf pada semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.